Shalom, selamat pagi. Semuanya sehat? Haleluya. Ada yang sakit? Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya pagi hari ini kita membawa hati kita untuk Tuhan, dan kita siapkan segala hati kita kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kami punya satu kerinduan bahwa hati kami ini memandang wajah yang beribadah, sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Sejak pagi hari ini Tuhan berencana pimpinan Roh Kudus yang dari Engkau kami rasakan dan kami pulang membawa kami yang sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, hingga
Yesus daripada segala
Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan haleluya. Bersemangat karena akan menjadi dari 1, 2, 3 haleluya. Semakin menurut tancap semangat. Sekali lagi 3 kali. 1, 2, 3 haleluya. 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 Dengan sama-sama kita
Masih semangat? Masih terus? Kita akan terus memuji Tuhan sampai benar-benar kita Tuhan turun mengingat kita. Amin. Kita percaya kita punya Bapa yang sempurna, Bapa yang kekal. Dia tidak dapat mengingatkan setiap kehidupan kita. Kita percaya Tuhan pagi hari sebelum kami masuk dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, sesuai dengan janji yang terbaik, apapun yang menjadi setiap keluh kesah kami Tuhan, dalam setiap kesusahan kami Tuhan, Engkau menghibur. Setiap kami dalam kelemahan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau memberi yang terbaik di dalam setiap kami. Terima kasih Yesus. Kau beri yang ku minta saat ku mencari kebenaran, ku ketuk pintumu dan kau bukakan semua.
yang
yang ku pinta. Saat ku mencari kebenaran, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Mengampuni adalah kewajiban setiap kami, Tuhan, sebagai orang yang percaya. Di saat kami melihat kerinduan yang besar Tuhan Tahu dalam kehidupan kami, oleh pujian kami, tidak ada satu kasih yang lebih sempurna yang Kau miliki, Tuhan, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Di saat hati kami menaruhkan sekali Yesus, akan tetap Yesus selamanya. Karena kami tahu, kami sadari pekerjaan akan lebih indah, Tuhan, di saat kami mau bekerja sama dan membangun satu kesatuan hati, maka pekerjaan Tuhan itu akan berjalan dengan baik. Pagi hari ini, Tuhan, sebelum firman-Mu dinyatakan, dikabarkan, kami dengar dan kami beritakan untuk yang kedepannya lagi. Pimpin kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, melintasi dalam setiap kami, buatlah segala atmosfer yang baru dalam pribadi, terlepas pribadi kami. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu sentuh dengan tangan-Mu, Tuhan, sehingga Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam setiap kami semakin hari semakin bertambah dan semakin hari nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi kuasa gelap tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan selalu menghancurkan dan selalu akan mencuri, bahkan juga akan selalu menghanguskan setiap kehidupan. Saat pagi hari ini kami bersatu hati kami ketika di dalam nama Yesus, itu keluar dalam ini istimewa dalam setiap kehidupan ini. Roh kebencian, roh perseteruan di dalam nama Yesus, supaya hidup kami damai dan sejahtera ada dalam kehidupan kami pulang akan membawa suatu berkat yang luar biasa. Firman Tuhan yang akan disampaikan akan membawa berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya dan kami bisa berkati Tuhan setiap kami, sehingga kami siap menikmati berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tujuan selamat pagi, ya baik. Bapak Ibu saudara
kita sendiri. Kalau kita kembali kepada minggu setelah kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta, maka saudara, apa yang terjadi setelah hari Pentakosta, maka ayat yang disampaikan ayat yang terakhir sesuai kemarin dikatakan yaitu tentang bagaimana keberadaan perkembangan pertumbuhan daripada tiga Tuhan setelah hari Pentakosta. Memang Bapak Ibu saudara, kita kembali kita melihat tentang perkembangan pertumbuhan daripada gereja Tuhan setelah hari Pentakosta. Itu memang merupakan suatu jaminan, itu adalah merupakan suatu janji daripada Tuhan. Sebagaimana jika Yesus mulai ke surga, dia katakan aku akan pergi kepada Bapa dan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan penolong yang lain, penghibur. Nah, penghibur itulah sesuatu yang dijanjikan, dan penghibur itu merupakan suatu jaminan bagi kehidupan kita. Kita tinggal dan kita hidup di hari-hari yang terakhir pada zaman yang terakhir. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat keberadaan akhir daripada zaman, bagaimana tentang kesukaan penderitaan yang terjadi. Walaupun saudara dari pihak pemerintah kita berjaya upaya untuk memulihkan tentang kesejahteraan pembangunan di dalam segala bidang, terutama tentang segi ekonomi. Nah, Bapak Ibu saudara, tidak ada seorang pun yang tidak sanggup semua itu pasti menurut bagaimana. Apalagi saudara hari-hari ini harga bahan pokok itu naik semua. Puji Tuhan, yang biasanya 5.000 menjadi 6.000. Jadi seperti itu saudara yang dikasih. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana tentang gereja Tuhan untuk kita bisa bertemu setelah hari Pentakosta. Apakah kita hanya berdiam diri? Apakah kita hanya berpangku tangan? Tidak. Bagaimana saudara kita sebagai gereja Tuhan untuk kita bisa bertemu? Dengan apa kita bertemu? Dan bagaimana caranya untuk kita bertemu? Bisa bukan? Bisa Rasul pasal kedua yang kemarin saudara itu yang sudah disinggung oleh tamu kita, ya. Bisa Rasul pasal yang kedua. Lalu misalnya saudara dari ayat yang pertama, tetapi kita akan melihat sekarang bagaimana cara orang-orang atau jemaat gereja mula-mula setelah terjadinya pencurahan Roh Kudus, setelah terjadinya 50 hari dari kebangkitan Tuhan. Nah, ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-47, terus kemudian kita sambung, kita melihat pasal yang ketiga dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi ayat ini saudara tidak akan saya baca sebelumnya, namun kita akan melihat bagaimana peristiwa terjadinya pertumbuhan pertambahan jemaat. Setelah mereka memperolehkan kasih karunia yang daripada Tuhan, ujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan tidak ada kasih yang sempurna. Walaupun di dalam dunia ada orang, anak manusia, dua orang yang berlainan jenis, mereka mengatakan mereka saling mengungkapkan isi hati, saling mencintai, saling mengasihi, tetapi sudah tidak ada kasih yang dibuat oleh manusia sempurna, tapi itu ada batas. Jika ada satu kesulitan, jika ada satu masalah, maka cinta kasih itu menjadi mudah. Tetapi kasih yang daripada Allah adalah kasih yang sempurna, yang akan membawa kita kepada satu kehidupan yang abadi, itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya baca saudara ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-47 dari Barang Kisah Rasul pasal yang kedua. Inilah peristiwa kejadian setelah hari Pentakosta, gereja bertumbuh setelah hari Pentakosta. Begitu aja. Saya baca
orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait rumah atau di bait Tuhan. Dan mereka saudara sambil memuji Allah dengan hati yang sukacita, dengan hati yang gembira, dengan segala ketulusan, dan mereka menikmati apa yang mereka sukai dan semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu luar biasa gitu. Nah, saudara yang dikasih itu. Jadi pada saat hari yang terakhir, pada saat hari yang terakhir kita bersama-sama di minggu itu, saudara, itu puncak daripada penggenapan jadi 2 hari kita. Dan di saat itulah saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu, pada saat hari yang sama, dan pada waktu itu saudara pada kejadian hari yang ke-6 itu terjadi luar biasa di hidup kita. Dan dia pada waktu itu saudara, walaupun sudah berakar, jendela belum ada, ya sudah ada, usaha-usaha ada, tapi kakak belum ada. Itu tidak belum ada, semua tak tutup dengan baik. Sedangkan pintu kita pun belum ada pintunya. Kita buatkan sebagai-bagai. Jadi kalau sementara ibadah itu tidak mundur, itu jadi sekitar dari penjagaan. Nah, sehingga saudara semua orang yang lewat tidak bisa melihat secara langsung. Tapi nanti kalau selesai ibadah, kembali kita tutup salah, kita ganti dengan doa. Namun saudara pada hari yang ke-6 itu berbeda luar biasa. Pada waktu itu saudara tidak banyak jemaat yang ada tidak banyak. Roh Tuhan di gereja luar biasa. Luar biasa sehingga dengan roh Tuhan yang berbeda luar biasa itu membuat semua masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar kita, mereka semua keluar. Mereka melihat apa yang terjadi. Kok yang gereja keluar sebaik dari teriak-teriak seperti histeri. Jadi seseorang yang dikasih pada waktu hanya beberapa orang, ya, jadi Mbak Cinta, Ibu Rasumi, Ibu Syeda, Ibu Sumila, Mbak Sasi, Blikini, itu adalah orang-orang yang tidak punya pendidikan tinggi, orang yang sedang. Tapi itu masih itu. Kenapa? Karena dengan kesuburan. Nah, itu sebabnya saudara pada waktu itu saya berpikir. Jadi pada saat yang terakhir kemarin itu saudara saya rindu supaya orang itu bekerja. Nah, dari antara orang-orang yang saya sebut namanya itu tinggal satu. Sampai hari ini masih 3 tahun dapat 2 anak seminggu.
yang lain sudah mendahului. Nah, oleh karena itu siswa ini kasih Tuhan ini yang kita rindukan, ini yang kita dapatkan. Bagaimana gereja Tuhan itu bisa bertambah, bagaimana jumlah orang yang percaya bisa bertambah, itu tergantung daripada sikap bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat yang macam ini, di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan saudara di sana. Begitu. Nah, saudara, kalau kita mencikapi dan melihat di dalam pasal yang kedua dari 47 Yesus yang luar biasa. Tuhan beri kepada sehingga mereka yang diperlukan Roh Kudus mereka sehati, sejiwa, setia setia. Setiap hari mereka berkumpul, mereka bersatu, mereka memuji Allah dengan sukacita. Bahkan lebih daripada itu segala. Jadi orang yang sifat atau bukti orang yang membolehkan kasih daripada Tuhan, karunia daripada Tuhan adalah sifat kasih itu. Nah, kasih itu memberi. Maka di sana saudara, mereka setiap hari saling memecahkan roti bergiliran ke rumah satu rumah yang lain. Bahkan Tuhan berkata, ada di antara mereka yang menjual harta milik mereka dan dibagi-bagikan menurut kebutuhan. Ini sifat gereja mula-mula. Dan semua itu terjadi oleh karena karya daripada Roh Kudus. Janji yang dijanjikan oleh Yesus sebagai jaminan untuk gereja Tuhan. Roh itulah yang akan memampukan dunia saya. Nah, jadi sudah dikasih Tuhan. Jadi wah itu boleh jadi sudah bisa dikatakan. Jadi menjadi milik bersama. Bahkan ada yang beriman luar yang puji Tuhan sesuai kasih Tuhan. Nah ini, nah oleh karena itu sekarang apa yang akan terjadi? Ya, kemudian di pasal yang ketiga, dalam pasal ketiga, kalau pasal kedua dan ayat yang terakhir, mereka hidup, mereka sehati, mereka sejiwa, dan tiap-tiap hari Tuhan bisa menambahkan kita. Terus bagaimana dengan saya? Nah, kemudian diteruskan di dalam ayat yang pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 10 itu tentang peristiwa di mana dua rasul yaitu Petrus dan Yohanes. Maka saudara, di kala itu dari rasul-rasul teristimewa dua rasul ini mewakili daripada 120 orang yang diperlukan dengan Roh Kudus. Dan Rasul Petrus dan Yohanes mereka mewakili dari 11 murid yang lain. Nah, jadi setelah ini kasih Tuhan, coba kalau kita melihat sifat keberadaan kehidupan daripada Petrus sebelum diperintahkan dengan Roh Kudus. Walaupun sejarah pada waktu Tuhan Yesus itu berkata kepada Petrus, oh Petrus menggebu-gebu, sekalipun semua meninggalkan Tuhan, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Itu dikatakan ini. Tapi Yesus berkata, Petrus tidak. Sebelum ayat itu berkata, kami sudah menjaga aku tidak. Oh ya, oh benar juga. Nah, seringkali hal ini memang terjadi dalam kehidupan kita. Di saat kita menghadapi segala sesuatu mungkin di kala itu kita masih happy ya. Oh, kita bisa semakin terus. Ya kan? Tapi apakah itu benar? Nah, ternyata sesudah setelah Yesus dikatakan, kemudian dijadi hukuman mati, Petrus di mana? Petrus di mana? Itu di luar sana, jauh di sana. Dia bersama kami, dia berdiri dengan orang ini berklik. Karena orang itu posisi mereka menghantarkan itu. Nah, itu tidak ada.
Jadi saudara banyak gereja Tuhan, banyak anak-anak Tuhan di hari ini atau sekarang mungkin di kalangan happy saudara. Wah, juga tidak. Tapi saudara begitu sedang menghadapi satu persoalan, bagaimana? Jauh. Dia lebih suka mencari kesukaan dunia, menghambatkan dengan seperti itu. Jadi kira saudara, namun saudara kita melihat keberanian daripada itu, bahkan di saat pasal yang kedua dari satu seterusnya itu, di mana orang-orang itu mengatakan, ya, jadi itu sama seperti pada waktu beberapa puluh tahun yang lalu, ya, depannya 79 hari kita terus, orang melihat, banyak orang cari kerja gigi lihat, bicara sejarah setelah selesai doa. Ya, semua pada bulan kita masuk Ibu Hana Sumengkul. Apa itu? Ibu Sumengkul di mana sama Mbak Kuku dan berbahasa siapa? Jadi nak cukup, jadi kalau mau praktek. Yang bukan ngomong, ya itu penting luar biasa. Itu tidak jadi saudara apa yang dialami pada diri yang pulang, ya, mungkin di satu ketika saudara, kalau kita sementara berdoa kita berdoa, mungkin terjadi kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam persekutuan kita. Mungkin ada mereka yang berteriak Israel, saudara, itu pun akan menimbulkan suatu pertanyaan banyak orang. Bahkan orang yang lewat, orang yang melihat, ini mau apa tuh ini? Bukan yang berdoa, bukan tidak. Puji Tuhan. Nah, sehingga saudara mereka juga timbul pikiran-pikiran, mereka itu banyak minum. Jadi bangun dengan dulu, tapi itu sih berdiri di antara pikiran yang baik. Jangan kau kira, jangan bersangka, bapak kami ini mabuk anggur karena berjam 9 kan mungkin jam 1 Islam itu kan mungkin sejarah. Nah, puji Tuhan. Dengar suara yang nonton itu berkata juga orang-orang yang mendengar. Bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Tapi kenapa mereka ini berbicara dengan bahasa kita? Dan itu saudara, ada kurang lebih 120 negara mereka pergi untuk memperingati hari pagi besar. Jadi mereka mendengar. Karena mereka mengatakan mereka yang dari negeri alam, rasul-rasul yang dibutuhkan mereka dengan bahasa Arab. Semua dari 120 bahasa sehingga mereka. Nah, begini saudara mereka mereka itu dan dia bukan orang yang berpikiran. Nah, akhirnya mereka berkata, ya Tuhan, apa yang dapat aku berbuat? Petrus berkata, bertobatlah kamu, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini saudara. Ya. Jadi dari hari Pentakosta itu membuat sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara, walaupun apa yang dialami, yang dirasakan, yang dinikmati, dan yang diyakini, maka semua orang itu yang mendengar firman Tuhan akan bertobat. Kalau sekarang umpamanya saya berkata, sangat bertobat, sakit gak? Sakit kan? Walaupun kelihatannya gak sakit-sakit. Wah, itu benar-benar diumpam suci sudah begini. Tapi berkata begitu sudah mereka. Nah, sekarang Tuhan disebutkan pada waktu itu Tuhan menambahkan bila orang yang percaya kepada Tuhan dan dibantu dengan anak Tuhan 3.000. Coba saudara, Peter belum dipenuhkan waktu udah sampai hidup-hidup itu aja takut. Suruh macam bukan dia. Coba bikin hidup-hidup. Tapi pada saat Roh Kudus itu memerlukan dalam kehidupan mereka berkata-kata dengan mantap.
bertobat. Dan kerajaan Allah sudah dekat. Mungkin saudara, kalau saudara berkata bersaksi, oh bertobatlah dari kerajaan. Mungkin saudara, orang yang ada kita ditolak. Nah itu keberadaan dunia masuk baru. Jadi seperti namun saudara apapun yang terjadi. Nah sekarang kita melihat jika dua rasul ini masuk ke dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan, di pintu depan sana ada orang yang lumpuh. Setiap hari dia duduk di pintu depan sana. Jadi orang yang mau masuk seperti itu misalnya, jadi bukan pintu depan sana. Mau masuk supaya lari makhluk ini buat saya gitu. Nah itu pekerjaan mereka setiap hari. Tetapi pada kalau kedua rasul melihat orang lumpuh itu melihat. Jadi orang ini tidak pernah datang ke sini. Pasti akan memberikan sesuatu yang banyak. Itu harapan pengemis tadi orang yang lumpuh. Karena dia melihat orang asing kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia mengharapkan hatinya, mengharapkan dia pasti akan mendapatkan pemberian yang banyak yang baik. Ya, minimal perak lah ya, buat perak. Tidak usah lah buat perak. Itu harapan mereka. Tetapi setelah kedua kasus ini berjalan lebih dekat, ya seperti biasanya. Nama Yosef Alexander Petrus dan Yahya itu berkata, emas dan perak aku tidak punya. Ini kan pengemis ini. Dia orang beriman oleh perak dan berpokok. Aku sudah dikatakan begitu. Bisa sampai ngomong ngayun. Seperti itu jalan. Ya seperti yang saya katakan. Ya beberapa bulan yang lalu secara hari ini jadi mas dari Indonesia saat lagi saya besok pagi saya nyambut belum sampai selesai di datang lagi mas coba ini sampai tadi yo saya orangnya kalau di bisa terus seminggu ibu kita 9 bulan tidak datang. Tapi waktu itu tidak dapat si saudara, ya walaupun saya ngomong itu saya cukup dicuit. Kalau saya nyampe dapat itu saya goblok saudara. Bukan tanya saya dan masuk. Ibu kita sakit di sana tapi saya itu beberapa bulan dia nggak datang. Ya, memang yang nggak tahu dia dari mana juga. Kalau tanya saya tahu rumahnya, saya kesana rumahnya. Ya, karena saya nggak tahu rumahnya. Ya, jadi 3 bulan dia di sana. Apakah dia sakit? Apakah dia meninggal? Nah, kalau sampai pernikahan saya bukan jiwa sosial. Karena di kala itu saya belum sempat menyampaikan apa nama Yesus. Kan seperti itu. Dan ini yang menjadi tanggung bagi saya. Puji Tuhan. Tetapi saudara, di dalam peristiwa ini tidak bisa seperti itu. Kalau sudah orang beriman, orang berbeda, sudah menangis, ya kayak. Nanti kita akan seperti itu. Tetapi perkataan daripada Petrus dan Yohanes ini dia bisa membedakan tanda emas, perak dan nama Yesus. Karena perkataan emas dan perak aku tidak punya, itu dulu titik itu masih tanda kutip. Tetapi si pengemis ini dalam artinya orang beriman, orang berdua apa saya punya mau. Sekali akan begitu. Tetapi saudara Petrus dan Yohanes berkata di dalam nama Yesus Kristus orang sadar bangkit. Begitu kan? Apa yang terjadi saudara? Dengan memperkenalkan
nama Yesus Kristus sebagai juru selamat itu, dia katakan bangkitlah, dan seketika itu pula si lumpuh ini berdiri. Nah, kalau sudah berdiri dia tidak lumpuh di situ ya, kalau di situ tidak, tetapi langsung dia mengikuti perjalanan daripada kedua rasul, bukan di belakang tetapi di depan sampai bersukacita memuji dan memperlihatkan nama Tuhan. Itu jadi biasa. Jadi saudara di dalam hal ini kedua rasul itu membedakan. Biasanya kita membedakan emas dan perak nama Yesus. Nah demikian sudah tidak. Bagaimana dengan kehidupan? Apa kita mau menonjolkan? Wah, begini. Kita tidak memamerkan, kita tidak menunjukkan atau mengatakan saya begini, saya berhasil, tidak. Tetapi yang dimaksudkan itu bisa menyampaikan, menenangkan, merekrut pertanyaan begitu. Beberapa hari lalu saudara, pada waktu saya di Mas Wandi, begitu saya tahu dia memang berkembang mereka kedalaman dalam kepercayaan yang diakui. Tetapi sebenarnya saya sampaikan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kenapa orang Kristen itu tidak pernah menyebut kata Assalamualaikum? Nah, saya jelaskan kata Assalamualaikum itu jalannya sudah terangkan. Kemudian orang yang mendapatkan kata Assalamualaikum itu maka mereka menjawab Waalaikumsalam. Diberikan engkau. Jadi seperti itu saudara. Jadi makanya saya sebagai betul. Ya kalau sama-sama orang yang itu ya karena bukan orang jadi untuk mengucapkan kata Assalamualaikum yang begitu maksud. Tapi bagi orang yang tidak suka itu kita hidup meleceh dan itu akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi seperti itu. Bahkan dimanapun dalam pertemuan umum saya tidak pernah mengatakan Assalamualaikum, tapi saya katakan dari sejarah untuk kita semua sudah Tuhan. Jadi seperti itu saudara. Ya. Nah, jadi kita bisa membedakan. Nah, mau tidak mau mereka punya gitu. Begitu maka sejarah kalau ada pertemuan di manapun dikatakan bahwa sejarah dengan orang yang tidak sepaham dan tidak seirama dengan kita, saya katakan puji Tuhan. Saya puji Tuhan, nggak memperkaya Tuhan berpujian Tuhan. Ini puji saya. Jadi mereka disini. Jadi sesuatu dikasih Tuhan. Jadi sebab itulah yang terjadi. Jadi di dalam hal apa yang terjadi, maka mereka melihat mujizat yang terjadi. Nah, kalau orang yang lumpuh tadi berjalan di depannya langsung masuk ke dalam gereja, dalam rumah Tuhan dengan sukacita. Nah, semua orang itu melumpuh, mereka melihat, wah, apa yang terjadi di luar sana. Nah, orang yang tidak senang, nah berarti yang berbukti pura-pura. Nyatanya bisa laku, yang bisa loncat-loncat, muncul berlaku. Betul aku nggak bilang itu orang yang tidak suka. Kita akan melihat, ya kita akan melihat pasangan keempat. Pasangan keempat itu apa? Nah, ini merupakan suatu resiko ya, resikonya bagi orang yang memberitakan tentang Tuhan, memberitakan tentang Yesus, puji Tuhan. Jadi belum sampai mereka yang melihat apalagi ambil itu orang-orang Farisi kan, wah dari kabur. Tetapi setelah mereka melihat di belakangnya orang yang lumpuh itu ada dua rasul. Nah, di antara sekian banyak orang yang datang yang melihat peristiwa hari Pentakosta itu ada dua rasul. Ya, ada yang sudah terjadi. Pasti terjadi mujizat sekarang.
gitu. Nah, resikonya sekarang kita kan lihat pasal yang kedua. Setelah kedua rasul ini memberitakan tentang nama Yesus dan tanda-tanda ajaib mujizat itu terjadi dialami setiap orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, bahkan yang mati pun bisa dibangkitkan. Jadi sekarang kita semua kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi karena setelah hari Pentekosta, pada waktu Petrus berjalan banyak orang saudara mengeluhkan. Mereka menaruh saudara-saudaranya orang-orang yang sakit di pinggir jalan dengan tujuan dengan maksud supaya Petrus dan Yohanes itu bisa berdoa tunggang tangan. Tapi dengan tidak seperti itu. Jadi saudara, kalau seandainya Petrus itu berjalan ke selatan ataupun ke utara, sementara matahari di sebelah timur, orang-orang meletakkan saudara atau orang yang sakit itu di sebelah barat. Dengan satu maksud saudara, tidak sampai Petrus tumpang tangan kena bayangan, kena ayangan itu Petrus ya bayangan. Ya, jadi kena ayangan itu terkena sinar matahari. Nah, ini lewat. Jadi kena bayangan yang Petrus ada, mereka semua luar biasa. Nah, sekarang saudara, maka hal ini membawa satu risiko dampak bagi orang-orang yang tidak suka. Akhirnya kedua rasul ini ditangkap. Karena ya, begitu saja. Ditangkap, dihadapkan kepada sidang pengadilan. Ayat yang pertama misalnya katakan Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bagi Allah serta orang-orang Saduki. Jadi saudara, dari awal orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan orang yang mati. Ya, itu begitulah. Namun setelah mereka melihat peristiwa, maka akhirnya orang-orang Saduki ini mereka percaya. Tetapi pada saat itu, karena mereka tidak percaya dengan berita Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati, maka orang-orang Saduki ini mereka bekerja sama. Yang awalnya orang Saduki dengan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka bermusuhan. Tetapi pada saat ini saudara mereka bersatu padu. Ya, ini akan terjadi sejarah di zaman kita. Ya begitu, zaman kita. Kemudian orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Nah, jadi orang Saduki dia tidak percaya dengan kebangkitan. Tapi sekarang mereka bisa bekerja dengan para ahli Taurat. Kemudian dari antara orang mati, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai esok harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang biasa. Nah, ini saudara, ini bukti hasil karya Roh Kudus. Mungkin menunjukkan, aduh aku gak bisa ngomong kayak teman-teman, gak bisa, saya gak berani bicara yang dengan terang-terangan tentang nama Yesus. Tetapi saudara, Roh Kudus itu yang akan memampukan kita. Roh Kudus itu yang akan memberikan kuasa kepada kita, memberikan keberanian untuk saudara bisa memperkatakan. Walaupun kita akan bersikap, ya, sebenarnya di dalam undang-undang Menteri bersama, di sana dikatakan tidak boleh mengagamakan orang yang tidak beragama. Itu undang-undang saja. Nah, terus bagaimana kalau Yesus berkata,
jadikan bangsa itu menjadi murid. Padahal saudara, ketika di Indonesia ada nggak orang yang tidak beragama? Ada nggak? Nggak ada. Semua orang beragama. Ya sudah, terserah agama apapun, tapi tidak ada orang yang tidak beragama. Tidak ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua percaya dengan Tuhan. Tapi pertanyaan Tuhan yang mana? Nah, Tuhan yang mana? Tuhan yang kita dapat bukan Tuhan BM. Dalam ajaran Tuhan juga memang ada pengajaran yang kelihatannya dia itu merumuskan sesuatu, tapi menyesatkan. Kenapa? Coba lihat Tuhan Yesus itu kata dia itu berarti Tuhan Yesus saya. Ayo, bagaimana saja? Tuhan Yesus itu ngapain berjadi ini? Yang saya bagaimana? Itu nampaknya dia ingin berurusan. Kamu sudah, dia tidak takut. Kalau berurusan itu ada di dalam kehidupan kita, maka bukan saudara yang benar. Tapi yang akan kita saudara. Kalau di situ yang akan memberikan keberanian dulu. Begitu. Jadi seperti itu. Yang kita terima. Jadi pada cara itu, memang di dalam hukum Taurat dari semua orang yang akan datang ke PAA, apakah mau membuka kitab suci, kitab Taurat, itu semua pakai Tuhan. Nah, pada saat Tuhan Yesus memakai dalam PAA, duduk. Nah, sekarang kita melihat di sana bahwa Yesus memang hidup di dalam zaman Taurat, tapi didatangkan ke dalam dunia bukan meniadakan, bukan merubah, bukan menghilangkan hukum Taurat, tetapi menjadikan hukum Taurat itu. Jadi pada ketika Yesus datang, saudara, itu adalah zaman anugerah. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam zaman anugerah, kita mengikut. Nah, oleh karena itu saudara, orang-orang satu ini mereka tidak percaya dengan kebangkitan orang yang mati. Mereka bisa bekerja sama dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menangkap kedua rasul itu karena pada waktu malam saudara tidak mungkin akan langsung mereka ditahan. Nah, mereka ditahan. Begitu kan? Nah, baru besok paginya mereka dikeluarkan dari tanah, diperhadapkan kepada mahkamah agama. Saya dulu sudah sebagai orang yang takut. Ya, jadi kalau tahu ada puisi atau tentang jadi, seperti apalagi berjalan di tempat kantor polisi atau orang beli pelan-pelan takut. Tapi setelah peristiwa 1960 Tuhan ubahkan semua masalah. Dan saat itu saudara kami dibuatkan dengan polisi. Menurut mereka yang mendengar, saya dengan bahasa yang lain. Tapi saya sendiri tidak tahu apa yang saya ucapkan banyak ngerti. Tapi orang yang melihat orang yang tahu manusia itu mahal. Begitulah saudara. Nah, dari situlah Tuhan membukakan semua kehidupan. Nah, saudara, karena dengan peristiwa dan peristiwa di Medan. Jadi tahun 66 Liga Balik di renovasi dari 5 meter panjang 17 itu dijadikan 10 meter kali 30. Nah, kemudian sekolah bekerja dan paling ini sudah
saya sebagai pemuda, saya tidak berdiam, saya ikut bekerja di situ juga ikut dalam penginjilan. Terus dari seperti saya ikuti gerakan-gerakan itu sampai pada waktu saat saya diberkati secara untuk melayani di jabatan memang tidak banyak pekerjaan. Nah, jadi kami bersama-sama dengan ibu-ibu dengan ibu-ibu jalan dari Pake itu ke daerah Bencong. Nah, saudara kita semua oh begitu. Untuk pesantren besar-besar. Dan waktu itu pada saat kita berjuang, saat kita beribadah, tidak mungkin repot. Betul-betul sesuatu yang seperti tidak ada benar karena begitu. Nah, saudara-saudara, sikap kita ketika menjadi semua ini kita bertambah dengan orang yang bisa begitu. Nah, sehingga sudah tahun-tahun itu ada berarti sama-sama. Ya, dengan ada berarti sama-sama sebenarnya di dalam 68. Ya, jadi 2 kali berarti sama-sama dipakai dan juga dibaca. Begitu itu berubah. Itu kan kudus, itu yang kudus. Dan begitu juga. Jadi cuma anak-anak Tuhan mereka yang diberikan karunia kepada Tuhan. Ada seorang pekerja itu betul. Mereka menyebutkan diri, mereka melibatkan diri dalam satu pelayanan. Itu karya Roh Kudus. Itu bukan kan pekerjaan Bapak itu bukan. Itu karya Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa mengubahkan. Maka dengan adanya apa kesimpulan ini, dia sebagai pengadilan. Ya, mereka bersama-sama saya untuk pengajaran diri. Isi-isi itu sudah, itu kan yang kudus. Makanya saya berkata itu sudah Roh Kudus yang pengantar janji yang dicurahkan di gereja ini. Dia belum selesai bergereja sudah ini tapi belum sempurna. Itu makanya di minggu itu saya kepingin minggu saya bersama Tuhan kembangkan curahkan Roh Kudus. Silakan tak rugi. Dia sebenarnya bukan itu, dia dirosot begitu. Ya saudara, kalau kamu setelah selesai pulang, jadi hari itu sampai jam 2. Apa yang diceritakan? Pekerjaan bagus, generasi hadir. Tidak banyak pada waktu itu sih. Makanya seperti itu dengan kehadiran Roh Kudus itu mungkin ada beberapa saudara-saudara yang meresponi kuasai Roh Kudus itu. Nah, kalau memang itu saudara-saudara mendapatkan sesuatu yang itu di hati, jaga hati, berhati. Bahkan kita minta supaya kita bertumbuh. Ini saudara. Ya, saya cerita. Ini benar. Tapi di antara sekian ibu-ibu itu tidak satu yang nanti ikut masuk hubungan. Tidak satu itu yang lain juga menunggu. Jadi kan sesuatu. Itu lurus. Bukan karena pekerjaan otomatis bukan. Bukan keberadaan saya bisa menciptakan dari tidak, tetapi karena itu roh yang bekerja terhadap apapun yang terjadi. Banyak yang mati, ya dimulai sama makhluk begitu kan. Tapi mati itu semangat. Nah ini saja. Jadi ini ya. Jadi setelah Roh Kudus karya Roh Kudus itu akan membuahkan apa? Penderitaan. Walaupun demikian, maka di sana dikatakan orang-orang yang mendengar firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan tentang Yesus yang mati dan bangkit antara orang mati apa? Walaupun ada penderitaan, tetapi ada pertambahan jiwa. Berapa? Tambah berapa ribu?
Tambah 5.000. Pada waktu Peter berkhotbah pertama berapa? 3.000. Tapi setelah Petrus dan Yohanes mengajarkan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesus sebagai yang sudah bangkit dari antara orang mati dan menjadi buah sulung kebangkitan. Nah, orang yang mendengar pengajaran itu, boleh katakan mendengar kesaksiannya itu sejarah, maka Tuhan menambahkan pilihannya 5.000 lagi. Luar biasa. Saya percaya sekarang berapa yang kita hari? Rasa masing-masing banyak orang. Satu orang kita bisa membawa menangkan 1 jiwa. Nah, saya isi ke kotak 40, dan ibu harap bisa 10. Amin. Nah, ini adalah saudara kita semua. Kita terima. Kita akan terus minta kepada Tuhan. Semangat. Seperti apa yang menjadi kerinduan dari organisasi DPD. Pada waktu peringatan hari ulang tahun 1 abad DPD, itu yang menjadi tema daripada DPD ulang tahun itu. Kobarkan api bagi kota, sapa Tuhan Yesus datang ke Tuhan. Nah, sama sekali ini sudah kita kobarkan api bagi kota ini. Jadi mati proses, ini pekerjaan itu bukan pekerjaan Pak Madius. Kalau cuma biasa, wah bisa terlibat pelayanan itu tidak bagi pelayanan tidak, juga tidak semua. Tidak sesuai. Jadi makanya kalau hari ini yang datang itu 40, kita bawa jiwa minggu depan. Ya, minggu depan atau bulan depan, tidak hari ini mungkin. Ya. Ke depan tidak bisa jadi 80. Jadi 80 terus daripada lagi satu-satu jadi satu-satu jadi lipat ganda. Lipat ganda itu karena kadar Tuhan. Itu bukan karena Tuhan. Bukan karena pasiennya kita. Kita bisa tidak, tapi juga kita akui. Ya kalau semua begitu. Terus kemudian ada yang 5-10 sudah. Apa yang dihadapi oleh kedua rasul, ya, jadi oleh kedua rasul itu secara sederhana, dan memang inilah merupakan satu buah karya dari kita melihat sesuatu pekerjaan Roh Kudus yang sangat nyata, ya. Jadi nanti sudah bisa datang ayat 5 sampai ayat 10 bisa dikatakan. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat yang mengadakan sidang di Yerusalem. Nah, itu ayat 10-nya. Ayat 10, maka diketahui, ya, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri di depan, ya, berdiri di nasihat sekarang di depan kamu. Jadi sesuatu mereka diangkat setelah mereka, ya, orang yang lumpuh itu disebutkan HP itu malah ditangkap. Namun ini seperti yang kamu lihat sekarang, yang mereka berdiri di depan kamu. Ini bukan pekerjaan, tapi pekerjaan Roh Kudus. Karena Yesus Kristus yang sudah mati di salib, yang telah kamu salibkan itu, dan sekarang ini buktinya tentang kebenaran. Terus apa yang terjadi sudah? Kalau mahkamah agama dan orang-orang Farisi, ahli Taurat, juga orang Saduki melihat bukti dan kenyataan dengan nama Yesus, semua sakit penyakit itu sembuh, termasuk orang yang lumpuh. Mereka tidak bisa nyata. Itu memang kebenaran, itu nyata. Kemudian sejarah
ada 12 saudara. Setelah mereka melihat keberanian, ya, keberanian daripada kedua rasul ini, mereka berhenti diri. Hanya yang bilang Yesus adalah batu yang dijual oleh tukang benda, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penunjuk, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita mendapat keselamatan. Tidak ada nama lain. Nama yang sudah dimakamkan oleh Bapa dan oleh Kuasa Roh Kudus di kolong langit, ya, di atas bumi tidak ada nama lain yang sudah dimakamkan. Maka dengan nama Yesus ini, setiap orang yang percaya dia akan beroleh keselamatan. Maka agama ini dia bayangkan, dia percaya. Tapi dia yakin, dia percaya, dia melihat bahwa Yesus luar biasa. Apakah dia berpikir? Apakah dia mau langsung terima tentang pengajaran kedua rasul? Enggak, sudah bisa. Apakah orang-orang Farisi ahli Taurat itu langsung percaya terus berubah? Dia masih berjaya upaya mencari jalan, bahkan ingin membinasakan orang-orang yang masih mengikuti jalan Yesus. Itulah saudara. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara, maka para penelitian tahu kepada kedua orang itu dan yang lain adalah orang yang tidak berpendidikan tinggi. Mungkin kalau pendidikan terjadi akan manusia dengan pendapat, mungkin mereka melihat dia mau menjadi biasa, yang tidak mau mendengarkan, tidak mau bicara, tetapi begitu. Nah, itu bukan berbeda. Karena berbeda itu adalah kita dalam hidup kita, tidak ada sesuatu yang suka, ya tidak ada sesuatu. Jadi sesuatu mereka tahu, ya, bahwa mereka ini bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi atau orang yang terpelajar. Memang orang bisa lihat orang terpelajar atau tidak, itu bisa dilihat dari lihat dalam bawah dan jadi kata ya hanya begitu. Nanti juga bisa melihat ayat yang ketiga. Kemudian kita lanjut ayat yang ke-14. Setelah mereka melihat, maka para penelitian ini keok. Jadi keok, kasar mereka. Ya mereka tidak bisa berbantah-bantah. Nah, kalau sudah mereka tidak ada jalan untuk menjatuhkan hukuman ya kepada kedua rasul ini karena pengajaran ini, maka memang ya wis saya ini mampu ada komunikasi dulu anda yang bilang nah seperti itu terkekeh mereka sudah yakin dia sudah terbukti ada kenyataannya ya wis sekarang kamu keluar. Nah mereka mengatakan keluar bukan berarti waktu dia tidak. Jadi kedua rasul ini keluar dengan orang yang menerima kuasa Tuhan dan semua tadi mereka bersyukur. Dia masih percaya jalur upaya itu yang caranya. Nah pada waktu itu saudara dia mau vonis dia takut banyak orang karena banyak orang yang percaya dengan Yesus. Nah jadi mereka takut dia itu bingung seperti itu. Tapi tidak punya takut sama Tuhan itu salahnya begitu ya. Jadi sekarang dikasih Tuhan. Kemudian Petrus dan Yakub itu disuruh pergi. Kemudian ayat 17, 18 keduanya disuruh masuk lagi. Setelah beberapa saat setelah dia berhenti, Petrus Yohanes disuruh masuk. Wes Pak, ngobrol masuk. Ya. Nah setelah mereka masuk sudah apa yang dilakukan? Sekarang kamu bebas, tapi dengan syarat. Nah, ada yang itu juga dengan syarat. Jadi sekarang kamu
boleh keluar kemana saja bebas, tapi dengan cara jangan menyampaikan, jangan mengajar dengan nama Yesus itu. Hati-hati saudara. Mungkin suatu ketika demikian itu tidak ini, tapi ada kata-kata nama saudara. Beberapa puluh tahun yang lalu kepala penjara Kediri itu orang Kristen. Tapi pada suatu ketika dia ditawarkan, dipromosikan untuk naik pangkat. Mereka wis orang sakit ini, pokoknya dampak persoalan. Jangan lagi kamu menyebut nama Yesus. Kamu harus tinggalkan kekristenan. Kamu harus dia tanpa pikir panjang harus apa? Ya, akhirnya mungkin ya itu sama pikir kita. Dan ketika diri ya akan sampai dia meninggal, dia tidak benar, tidak percaya, kamu belum makan. Makanya susah. Boleh kalau tidak ini tapi ya satu untuk ini. Itu yang ada. Nah sekarang Islam ayat 19:20 mereka tidak takut akan ancaman. Ini nggak cuma kedua teman. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 20 dikatakan janganlah kamu takut, aku menyerahkan sampai pada kesedaran. Inilah saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus itu yang akan bekerja bersama kita. Oleh itu saudara, biarlah kita untuk berdoa dan mohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu boleh senantiasa kita nikmati dan Tuhan akan mencurahkan roh itu. Oleh karena itu saudara, apa yang saudara bisa lakukan? Setelah kita selesai mengerjakan doa sesuatu, apakah kita berhenti di situ? Tidak, dan hati kita bersedia. Kita minta supaya terus Roh Kudus dikeluarkan lebih dalam lagi. Tidak terus berharap dan sedang mengeluh.
Kepercayaan Tuhan taruh dalam setiap kami dan firman Tuhan yang sudah disampaikannya, biarlah Tuhan itu menjadi pegangan erat bagi hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Kami mau menaruhkan segala hati kami penuh kepada-Mu Tuhan, karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa menerima kebaikan. Oleh sebab itu Bapa, firman Tuhan yang telah disampaikannya, firman Tuhan yang sudah dikabarkannya, dan itu akan menabur dalam setiap hidup kami, mulai pagi hari hingga selama-lamanya. Kuasa Roh Kudus terus membawa dan kehidupan kami semakin diarahkan, semakin ke depan, semakin pelayanan kami ditambahkan, semakin diberkati oleh nama kebesaran nama. Sebentar Tuhan kami juga akan memberikan sebagian dari harta milik kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sucikan tangan kami, kuduskan tangan kami untuk memberi yang terbaik bagi Engkau, supaya itu akan menjadi berkat bagi kami Tuhan dalam setiap upaya dan usaha yang kami lakukan setiap harinya. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Silakan dulu. Sebelum memberikan kesempatan, saya berikan pengumuman terlebih dahulu. Pengumuman untuk hari ini ada undangan ucapan syukur di keluarga Bapak Puji Susanto pada hari Selasa tanggal 28 Mei jam 6 sore. Saya ulangi sekali lagi, ada ibadah ucapan syukur di keluarga Bapak Puji Susanto pada hari Selasa tanggal 28 Mei
jam 6 sore. Kami mengharapkan seluruh sidang jemaat bisa hadir, jangan makan ya. Sidang juga makan bukan makan. Ya, terima kasih ya. Kita akan angkat satu pujian, kerahkanlah kekuatan minyak Allah, persembahkan saya. Kerahkanlah kekuatan dunia. Kami akan percaya kami berdoa
semua kebenaran firman. Maka Tuhan memberkati dan memperluas segala usaha dan pekerjaan. Apapun yang diusahakan oleh jemaat bahkan pandang Tuhan yang tidak singgah senantiasa menyertai melindungi kami, sehingga tidak ada sesuatu malapetaka yang menimpa dalam setiap kehidupan kami. Demikian Bapak kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk ungkapan syukur hari Selasa yang akan diselenggarakan oleh keluarga besar pada Bapak Puji Susana. Tuhan kiranya tolong kami semua jemaat. Kami bersama-sama kita datang dan kami boleh satu kedua dan memuji mempermuliakan Tuhan, dan apapun yang menjadi kerinduan daripada keluarga ini, Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapak, kita sampai berdoa untuk saudara kami yang tidak sempat hadir pada saat pagi hari ini karena sesuatu tidak ada Tuhan yang tolong kita sebagaimana setiap kehidupan dan perkembangan. Baik Bapak, tangan muda sisi kembalikan sesuai dengan janji daripada firman. Seharusnya ada hidup dari kami akan kembali keluar rumah kami masing-masing, berjaga dan lindungi kami juga akan diberikan selamat ketemu dengan anggota keluarga yang lain dalam keadaan sejahtera. Terpuji kira bagi nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tinggalkan tempat ini, kita pulang rumah kita masing-masing, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa dan damai sejahtera sukacita daripada Putra yang tunggal Yesus Kristus, beserta penghiburan daripada Allah Tuhan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai malam. Tuhan Yesus datang yang dari kedua. Terpujilah bagi nama-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus.